Oke, kita juga akan membahas soal satu dokter koas yang dianiaya oleh keluarga dari juniornya. Ya, betul. Itu gimana sih kejadiannya? Jadi katanya ini bermula dari ibu kita anggap Neng Lady ya. Ini si mahasiswa dokter koasnya. Ini cewek. Neng Lady ini menurut ibunya itu terasa sangat letih gitu ya, terlalu stres gitu mungkin dengan jadwalnya gitu. Nah, dia berinisiatif untuk mempertanyakan kenapa soal ini jadwal piket untuk tahun baru, karena si Neng Lady ini ternyata masuk gitu. Sedangkan saat itu dia meminta untuk bisa libur gitu karena urusan keluarga. Katanya mau keluar negeri ya? Iya, kabarnya. Gitu. Nah, menariknya dari ini kan keterangan dari kuasa hukum si ibunya ya, yang sampai akhirnya terjadi pemukulan gitu karena ternyata si chiefnya nih, chief koasnya namanya Lutfi ya, korban itu mengatakan bahwa alasan tidak diberikan itu karena ternyata seminggu sebelumnya Neng Lady ini ternyata sudah mendapatkan jatah liburnya 1 minggu. 1 minggu full itu dia dapat gitu. Nah, jadi panjang juga berarti ya libur 1 minggu. Nah, bagi koas ternyata itu lama ya. Lama ternyata tuh bagi mereka, dan akan terjadi ketidakadilan ketika kemudian diberikan lagi ketika tahun baru, menurut mereka begitu. Jadi mereka tidak mengizinkan gitu karena udah beberapa kali juga ganti jadwal. Nah, ini berdasarkan keterangan rekaman suara dari si temannya korban ya. Jadi kan Lutfi ini bersama teman perempuannya pada saat kejadian itu. Nah, sepertinya dia yang merekam gitu. Nah, dari rekaman suara itu juga diketahui bahwa keberatan utama ibu Neng Lady ini ternyata bukan kepada jadwal, tapi lebih kepada kenapa Lutfi berbicara kasar kepada Neng Lady. Menurut ibunya itu ada bukti rekamannya. Nah, mungkin ini nanti kalau misalnya masuk ke kasus hukum mungkin maksudnya dilanjutkan oleh korban, mungkin akan bisa dibuktikan ya. Benar, gitu. Nah, jadi dari sepanjang pembicaraan itu saya dengar gitu, itu ternyata keberatan sang ibu ini adalah ya kenapa harus ngomong kasar, kan bisa ngomong baik-baik gitu. Seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan lagi bahwa sebenarnya mungkin mereka bukan bermaksud kasar gitu, cuman sudah terlalu banyak diberikan dispensasi gitu ya, gitu. Jadi kok masih mau minta dispensasi lagi gitu. Kesal gitu. Iya. Nah, artinya memang kalau tadi si Lady ini dapat libur seminggu, dia tahu mau liburan nanti harusnya ditukar ya. Harusnya. Mendingan saya liburin ntar aja deh gitu. Dia harusnya inisiatif sih sebenarnya. Iya, betul. Sekarang masuk aja dulu seminggu karena saya mau pakai liburnya nanti di akhir. Mungkin ceritanya akan lain kali kalau gitu ya. Karena kan namanya libur pasti harus gantian dong. Iya, betul. Semua juga pasti pengen libur. Punya rencana dan agenda sendiri, apalagi menjelang akhir tahun. Betul. Tapi ternyata bukan itu yang menjadi titik berat dari keluarga pelaku nih. Si ibunya bilang bahwa gara-gara ngomong kasar. Kalau dari rekaman suara itu ya. Emang ngomong kasar aja? Kan pada saat rekaman itu tidak ketahuan, tapi keberatan si ibu ini adalah kenapa kamu ngomong kasar sama anak saya, mungkin gitu. Nah, itu tadi kenapa saya bilang kalau misalnya kasus ini sampai ke dilanjutkan gitu ya, mungkin akan bisa dibuktikan kekasaran apa yang dilakukan gitu. Karena sebenarnya gini ya Mas, kita berkaca dari kasus yang kemarin di Undip ya, bahwa setiap orang tua memang harus gitu melihat bahwa mungkin anaknya terlalu lelah gitu. Benar. Dan perlu untuk bertanya gitu. Tapi mungkin kalau kemudian menjadi mengintimidasi, mungkin itu yang salah juga gitu ya, gitu. Apalagi kalau sampai terjadi pemukulan gitu. Tapi kemudian kan dijelaskan gitu ya, bahwa ya bukan karena tidak mau memberikan libur, tapi ya karena memang sudah diberikan dan kita ya memang harus gantian gitu. Nah, beberapa rekan dokter itu sering bilang bahwa kalau
mau libur itu antara ya memang udah jadwalnya libur atau kamu gantian atau jokiin. Ada istilah itu. Bisa ya kayak gitu ya. Katanya bisa ya, kalau merasa punya uang ya silakan jokiin kalau ada yang mau. Benar. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika tidak ada satu koas pun yang mau bergantian jadwal sama dia. Benar. Nah, harus dipertanyakan nih gimana relasi dia dengan mungkin seniornya, dengan rekan kerjanya. Itu perlu dipertanyakan gitu. Jadi saya rasa multiplier efeknya banyak ya dari kasus ini ya. Benar. Oke, ini tentu menjadi pelajaran juga ya. Karena benar tadi tuh kasus yang di PPDS Undip ya, itu juga menjadi perhatian untuk yang lain ketika ada tekanan, beban jadwal, beban psikologis. Betul. Terus dengar-dengar juga disuruh-suruh sama seniornya gitu ya untuk angkat galon, beliin makan, sudah lagi memang mereka juga harus iuran kan, patungan tuh yang juru-juru untuk beli makan atau sewa mobil segala macam. Artinya orang tua harus lebih aktif untuk ngecek ya. Betul. Tapi kalau misalnya sampai melakukan penganiayaan juga ini malah ekses yang lain yang menjadi permasalahan baru ya. Oke.